semuanya, kembali lagi di YouTube channel Rumah Yasmin. Nah, kali ini saya mau sharing mengenai cara membeli tanah. Kemarin itu saya sempat cari-cari tanah gitu ya, buat investasi di daerah Soreang. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau beli tanah, itu bisa mencari informasinya melalui website, misalnya kayak misalnya Bank Mandiri. Sekarang itu kan ada ya, kayak misalnya bank-bank yang tanah lelang kayak gitu juga ada. Kalau enggak bisa juga di Facebook, itu ada kayak grup-grup jual beli tanah. Dia mau ikutan. Nah terus kalau misalnya kalian gak nyari di grup yang jual beli tanah di Facebook, bisa juga di website. Sekarang udah banyak banget kok aplikasi yang tentang jual beli tanah gitu. Atau enggak, kalian juga bisa langsung survei ke lokasi. Misalnya kalian mau beli tanah di daerah Ciwidey, Soreang, atau Lembang, kalian bisa langsung datang ke daerah sana, terus cari tempat yang memang strategis dan cocok. Misalnya kalian mau bikin rumah di tanah itu nantinya. Jadi lihat juga tuh si tanah itu apakah dilalui oleh mobil, bisa dilalui oleh mobil gitu, depannya tuh jalannya besar atau kecil. Terus kalau misalnya untuk investasi, apakah nanti beberapa tahun ke depan bakalan prospek atau tidak. Terus dilihat juga dari segi keamanan, apakah di sana banyak juga rumah-rumah warga, ataukah sekelilingnya masih sawah gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita mau bikin rumah gitu kan di tanah itu, kita harus pastiin juga aman buat nantinya. Terus yang kedua, pastiin juga tanah itu bukan tanah sengketa. Kebayangkan kalau misalnya kita udah beli tanah, terus ternyata tanah sengketa, bermasalah kan nantinya. Nah, jadi kalian itu harus ngecek juga surat kepemilikannya, apakah masih berbentuk akta jual beli gitu kan, ataukah sudah surat sertifikat hak milik. Jadi kalau misalnya masih berbentuk si suratnya itu ya masih berbentuk akta jual beli, berarti nanti kalian harus bikin sendiri surat sertifikat hak miliknya. Tapi kalau misalnya sudah menjadi surat sertifikat hak milik, itu lebih aman lagi kan. Nah kayak gitu. Selain itu kalian juga pastiin luas tanahnya dan harganya cocok sesuai dengan budget kalian. Jadi kan kalau misalnya beli tanah itu kan suka dilihat per meter, kalau enggak, kalau di Sunda itu per tumbak. Nah setumbak itu sekitar 14 meter, tapi kalau di daerah lain ada juga yang jual tanah itu per bata. Tapi aku nggak tahu nih kalau misalnya per bata itu kalau dimeterkan berapa meter gitu kan. Udah deh, sekian. Nah jadi oh ya, terus kalau misalnya kalian udah dapet nih ya keterangan, misalnya itu tuh udah surat hak milik atau enggak sudah surat hak guna bangunan gitu ya, kalian apa kalian bisa ngecek juga apakah bener atau enggaknya gitu, gimana riwayat tanahnya itu ke kecamatan atau ke desa. Hai Kal, halo. Jadi si surat itu bisa kamu fotokopi, nanti minta untuk difotokopi, lalu nanti kalian datang ke desa atau ke kecamatan buat dicek apakah benar. Terus untuk tanya-tanya juga kayak gimana sih riwayat kepemilikan tanah ini, takutnya tanah yang bermasalah gitu. Nah sekian ya sharing kita hari ini. Jangan lupa di subscribe dan dibagikan, barangkali ada teman yang membutuhkan. Terus kalau misalnya kalian mau dibikinin video apa lagi, bisa ya nanti komen di bawah ini. Dadah.